Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ahmad Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi publik, yaitu penentuan harga barang publik. Dalam penentuan harga barang publik, saya akan menjelaskan yang pertama definisi dan tujuan kebijakan harga, yang kedua macam-macam kebijakan harga, yang ketiga penentuan harga barang publik, yang keempat tahap penetapan harga barang publik, yang kelima kriteria kebijakan harga, dan yang keenam ada strategi penetapan harga barang publik. Pertama, definisi kebijakan harga. Thomas Day dalam buku Zainal Abidin Said 2004 menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian menurut Mukijat tahun 2003 mengenai kebijakan harga adalah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Dan dari kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan biasanya kebijakan harga tersebut berlaku sementara waktu saja, selama masa menguntungkan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan kondisi pasar. Yang kedua, tujuan kebijakan harga. Dalam tujuan kebijakan harga oleh pemerintah mencakup yang pertama, agar pasar bekerja lebih baik, yang kedua, memperbaiki arus informasi, ketiga, mengurangi unsur-unsur monopoli, dan yang keempat, batasan-batasan dalam masuknya perusahaan baru dalam pasar. Dari keempat tujuan ini, pemerintah melakukan campur tangan atas kebijakan harga barang publik, yaitu digunakan untuk meminimalkan biaya ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, macam-macam kebijakan harga. Dalam macam-macam kebijakan harga ada yang pertama potongan dan kelonggaran, yang kedua strategi penetapan harga dan harga geografis, ketiga strategi harga tunggal dan variabel, yang keempat penetapan harga unit. Yang pertama, potongan dan kelonggaran. Potongan dan kelonggaran adalah hasil pengurangan dari harga pasar, harga dasar atau harga tercatat atau harga terdaftar. Sedangkan menurut Ciptono 2007, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Kemudian ada strategi penetapan harga geografis. Strategi ini memberikan penetapan harga yang berbeda berdasarkan kondisi geografis pada benda publik itu berada. Strategi yang dapat dipilih dan bisa mempengaruhi penetapan harga geografis yaitu 1. Batas tempat fasilitas produksi, 2. Lokasi tempat produksi, 3. Sumber bahan baku, dan 4. Daya saing pasar. Selanjutnya ada strategi harga tunggal dan harga variabel. Strategi harga tunggal yaitu perusahaan menetapkan harga sama atau harga ke seluruh pelanggan yang membeli produk dalam kualitas yang sama. Di bawah strategi harga variabel, perusahaan akan dapat menjual produk dengan harga yang berlainan meskipun transaksi dilakukan dalam kuantitas sama dengan pembeli yang sama. Dan kemudian ada penetapan harga unit. Penetapan harga unit adalah strategi pelaporan informasi tentang harga eceran yang sampai sekarang tetap didaya gunakan secara luas oleh rangkaian pasar raya atau supermarket. Walaupun demikian, metode penetapan harga tipe ini bisa diadaptasikan ke berbagai tipe toko dan produk lainnya. Kemudian yang keempat ada penentuan harga barang publik. Pemerintah mempunyai banyak pilihan berkaitan dengan keputusan penyediaan barang atau jasa penentuannya, yaitu 1. Dapat dijual dengan harga pasar, kedua dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar, dan yang terakhir diberikan secara gratis kepada konsumennya. Penentuan ini digunakan pemerintah untuk memperbaiki alokasi sumber daya ekonomi pada sektor publik, dan penentuan yang dilakukan pemerintah yang mengharuskan menjual barang pabrik dalam harga pasar agar seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Kelima, ada tahap penetapan kebijakan harga. Menurut Kotler dalam bukunya berjudul Manajemen Pemasaran, perusahaan mengikuti prosedur 6 tahap penetapan harga, yaitu yang pertama ada perusahaan memilih tujuan penetapan harga, yang kedua perusahaan menganalisa biaya dan tawaran pesaing, ketiga perusahaan melakukan kurva permintaan, probabilitas kuantitas yang akan terjual pada tiap kemungkinan harga, perusahaan memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada level produksi dan berbagai level akumulasi pengalaman produksi, yang kelima perusahaan menyeleksi metode penetapan harga, dan yang terakhir perusahaan memilih harga akhir. Selanjutnya ada kriteria kebijakan harga.
Menurut William N. Dunn, ada 5 kriteria kebijakan harga, diantaranya yaitu 1. Penyusunan agenda, 2. Formulasi kebijakan, 3. Adopsi kebijakan, 4. Implementasi kebijakan, dan yang kelima, penilaian kebijakan. Strategi penetapan harga barang publik. Dalam strategi penerapan harga barang publik terdapat 4, yaitu yang pertama ada two-part tarif, kedua pick-lot tarif, ketiga diskriminasi harga, yang keempat pertimbangan distribusional. Two-part tarif. Two-part tarif yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Contoh di negara Maroko, harga tiket bus sebesar 1 euro untuk memanfaatkan sebuah jalur. Untuk tiket karcis bulanan, seorang penumpang hanya perlu membayar 19 euro, sehingga penumpang dapat menghemat pengeluarannya sebesar 11 euro tiap bulannya. Dan yang kedua, pick-lot tarif. Pick-lot tarif yaitu pelayanan publik dipungut biaya berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus mengembangkan higher marginal cost, contohnya seperti telepon dan transportasi umum. Kemudian ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah salah satu contoh cara untuk mengakomodasikan pertimbangan equity melalui kebijakan penetapan harga dengan full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya total untuk menghasilkan pelayanan dan harga di atas marginal cost. Contoh di negara Maroko, anak-anak berusia 10 tahun ke bawah dan manula berusia 60 tahun ke atas bisa menggunakan fasilitas bus umum secara cuma-cuma. Pertimbangan distribusional. Pertimbangan distribusional yaitu penetapan biaya marginal tergantung pada para pemakai fasilitas dan sumber penggunaan pendapatan untuk menutupi defisit. Contohnya jasa transportasi bus ini disediakan pada harga di bawah marginal. Untuk membuat jasa itu bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga barang publik diperlukan untuk mengendalikan keseimbangan atau equilibrium pasar agar tidak terjadi monopoli harga barang publik oleh perusahaan. Dalam menentukan harga tersebut diperlukan peran pemerintah, yang mana pemerintah digunakan sebagai penyedia barang publik harus tanggap dalam kondisi masyarakat. Dengan adanya kebijakan publik yang sesuai diharapkan dapat melindungi masyarakat sebagai konsumen. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata.